Selamat malam. Selamat malam, Dengan siapa saya berbicara? Feni. Baik, Feni. Bagaimana kabar Feni hari ini? Saya sangat baik, Kak. Oke, baik. Sebelum kita memulai tes TAT ini, saya akan ada sedikit penjelasan tentang tes ini. Tes TAT merupakan suatu teknik proyeksi yang digunakan untuk mengungkap dinamika kepribadian yang menampakkan diri dalam hubungan interpersonal dan dalam apersepsi atau interpretasi yang ada artinya terhadap lingkungan. Tes ini merupakan tes imajinasi, salah satu bentuk tes intelijensi. Saya akan memperlihatkan beberapa kartu gambar secara berurutan, satu persatu, dan saudari diminta untuk membuat cerita-cerita berdasarkan gambar-gambar yang saudari lihat nanti. Buatlah cerita sedramatis mungkin, kemudian kemukakanlah kejadian-kejadian apa yang terjadi sebelum peristiwa tercantum dalam gambar tersebut. Dan ceritakan bagaimana saat peristiwa dalam gambar itu terjadi. Bagaimana perasaan dan pikiran yang terkandung dalam peristiwa yang sudah diceritakan dan bagaimana juga akhir dari cerita tersebut. Saudari kemukakan apa yang terlintas dalam pikiran saudari. Saudari mempunyai waktu sekitar 50 menit untuk ke 10 kartu ini. Jadi, saudari mempunyai waktu sekitar 5 menit untuk setiap cerita. Apakah ada pertanyaan? Saya sudah mengerti. Ya? Saya sudah mengerti. Oke, baik. Jika tidak pertanyaan, kita mulai dengan kartu pertama. Baik, kita mulai dengan gambar pertama. Coba saudara ceritakan mengenai gambar ini menurut pendapat saudari. Nah, baik. Yang terlintas di pikiran saya ketika melihat gambar ini adalah seorang gadis yang sedang mengalami kesedihan. Sehingga ia menunduk dan sepertinya sedang menangis. Terlihat dari cara duduknya saja. Sehingga saya menyimpulkan bahwa seorang gadis ini sepertinya dia terlihat sangat sedih. Dan tidak ada seorang pun yang ada di dekatnya, sehingga ia hanya bisa menunduk untuk menangis. Nah, menurut saya mengapa dia sedih? Kalau yang saya lihat di sini mungkin karena memiliki problem yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Dan dia butuh seseorang untuk mendengarkan apa yang menjadi problemnya itu. Namun, dia hanya bisa sendiri di situ karena tidak ada seorang pun yang terlintas. Karena pada gambar ini, sepertinya dia duduk di bawah sofa atau di kursi dan menunduk sehingga dia menangis. Namun saya tidak kalau untuk tahu sendiri apa yang menjadi problemnya saya tidak tahu, tapi yang terlintas di pikiran saya adalah dia sedang sedih sehingga membuat dia memperlihatkan cara dia menangis atau memperlihatkan cara dia sedih dengan dia menunduk seperti ini. Terima kasih. Baik, ini bagaimana kejadian sebelum dia menangis? Apa yang membuat dia sebelum menangis? Kejadian sebelumnya. Nah, kalau kejadian sebelum dia menangis, itu adalah problem yang dia alami sendiri. Sehingga, tapi kalau saya lihat ini sepertinya dia dipukul atau sedang mengalami situasi yang membuat dia menjadi seseorang yang tertutup seperti itu. Kemudian bagaimana dari akhir cerita ini? Nah, kalau akhir dari cerita ini, menurut saya adalah dia melampiaskan kesedihannya itu dengan cara menangis. Dan saya lihat bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menolong dia, sehingga dia hanya sendiri dan tidak bisa melampiaskan apapun amarahnya selain dengan cara dia menangis dan tertunduk seperti ini. Baik, selanjutnya kartu kedua. Kartu kedua, apa yang Anda lihat dari kartu ini?
Kalau yang saya lihat dari kartu kedua ini adalah seorang anak yang sedang belajar. Sepertinya dia tidak paham atau tidak mengerti dengan materinya, sehingga dia memilih untuk memejamkan matanya dan berpikir lebih lagi. Itu yang terlintas di pikiran saya. Sebelumnya, bagaimana kejadian sebelumnya? Sebelum dia Kejadian sebelum dia memulai ini adalah sepertinya sama, tidak ada seorang pun yang bisa menolong dia, sehingga dia harus berpikir secara keras untuk mendapatkan hasil atau jawaban dalam dia mengerjakan pekerjaan yang sedang dia lakukan saat ini. Oke, baik. Kemudian akhir dari cerita ini? Akhir dari cerita ini adalah di mana seorang anak ini dia membuat dirinya berpikir sehingga dia bisa mengerjakan tugasnya ini sampai selesai dengan cara dia memejamkan matanya mungkin agar mendapat jawabankah dari cara dia berpikir begitu. Oke, baik. Baik, selanjutnya kartu ketiga. Apa yang sudah dilihat dari gambar ketiga ini? Pada gambar yang ketiga ini seorang gadis yang seorang perempuan yang sedang berjalan menuju ke suatu tempat, sepertinya dia sedang memegang sebuah buku atau Alkitab, atau sepertinya buku yang sedang dia pegang. Dan saat dia berjalan, dia menoleh ke samping, terlihat bahwa ada seorang pria yang sedang membawa kuda, dan ada juga seorang wanita yang sedang berdiri di jalan yang sementara dia lewati itu. Dia berdiri melihat seorang pria membawa kuda dan juga ada seorang wanita yang berdiri di pinggir jalan itu. Bagaimana pikiran dan perasaan seorang wanita ini? Yang pikiran dan yang dari wanita ini adalah dia melihat bahwa ada seorang pekerja keras, namun ada saja wanita yang sedang berdiri, tidak tahu apa yang dia sedang lakukan di pinggir jalan situ. Kemudian apa kejadian sebelumnya? Sebelum dia di tempat itu. Kejadian sebelum wanita ini melihat mereka, di mana dia berjalan, namun karena dia melihat ada pria ini yang sedang bekerja, mengendarai kuda atau membawa kuda ini, sehingga dia harus berhenti sejenak untuk melihat mereka. Karena di situ juga ada seorang wanita yang sedang berdiri di pinggir jalan. Bagaimana akhir dari cerita ini? Nah, akhir dari cerita ini adalah di mana seorang wanita ini terus berjalan, namun matanya atau pandangannya ini terus menoleh ke mereka, ke seorang pria yang sedang membawa kuda dan juga seorang wanita yang sedang berdiri di pinggir jalan. Oke. Kemudian kartu keempat. Nah, Saudari silakan ceritakan mengenai gambar keempat ini. Pada gambar yang keempat ini sangat terlintas bahwa di mana ada seorang pria yang mana dia memikirkan sesuatu hal yang jahat untuk membunuh seseorang, dan di mana di situ ada dua orang sebagai anak buahnya, dan dia meminta anak buahnya itu untuk membunuh. Nah, itu sangat terlihat bahwa ada pisau yang dipegang oleh anak buahnya untuk memotong bagian perut dari si korban tersebut. Dan terlihat di sini bahwa pria ini sangat dari raut wajahnya dia sangat senang melihat ketika anak buahnya sudah membunuh orang tersebut atau korban ini. Baik, sebelumnya kejadian apa yang terjadi?
sebelum. Kalau menurut saya, kejadian sebelum ini sepertinya mereka memiliki dendam tersendiri, sehingga tersangka harus sepertinya menculik korban dan menyuruh kedua anak buahnya untuk membunuh tanpa dia membunuh dengan tangannya sendiri dan harus menyuruh orang lain. Baik, kita lanjut ke kartu kelima ya. Saudara coba ceritakan mengenai gambar kelima ini. Apa yang saudara lihat dari gambar ini? Nah, menurut saya dari gambar ini, saya melihat bahwa ada seorang ibu dan juga seorang anaknya, pria, yang mana sepertinya mereka terlihat bahwa memiliki perselisihan pendapat atau perbedaan pendapat sendiri. Sehingga terlihat bahwa ibu ini menoleh ke arah yang lain dan anak ini dari raut wajahnya tidak senang atau ada dalam keadaan murung. Apa kejadian sebelumnya? Kejadian sebelum ini sepertinya mereka tidak sependapat atau memiliki argumen yang berbeda, sehingga membuat mereka satu sama lain tidak ada damai, mungkin seperti itu. Kemudian bagaimana dari akhir cerita ini? Akhir cerita ini adalah di mana ibu ini terus berjalan tanpa mau mendengarkan, dan sepertinya mereka berdua terlihat memiliki ego masing-masing. Dan anak ini berjalan ke arah yang lain dan ibunya juga berjalan ke arah yang lain. Oke, baik. Selanjutnya kartu ke-6. Ya. Apa yang saudara lihat dari kartu ke-6 ini? Yang saya lihat dari kartu ke-6 ini adalah ada dua perempuan yang sedang memegang roti. Dan yang satu perempuannya lagi ada di bawah pohon, dan satu perempuannya lagi ada bersandar di atas pohon. Dan terlihat bahwa yang di bawah pohon ini sedang berlari, dan yang satu sedang melihatnya dari atas. Namun sepertinya mereka berdua akan berjalan bersama-sama, akan menuju ke suatu tempat untuk bersama-sama. Apa kejadian sebelumnya dari gambar ini? Kejadian sebelumnya adalah mereka mengalami kelaparan, sehingga mereka juga sepertinya berlari untuk memperebutkan makanan, sehingga perempuan yang satu ini ada di atas pohon. Kemudian akhir dari cerita ini? Akhir dari cerita ini adalah mereka berlari bersama-sama dengan memegang makanan yang sudah mereka dapatkan untuk pergi ke suatu tempat. Oke. Baik, selanjutnya kartu ke-7. Saudari coba ceritakan apa yang saudari lihat dari gambar ke-7 ini. Dari gambar ini saya melihat bahwa kasih sayang antara seorang ayah dengan anak perempuan. Itu yang terlintas di pikiran saya. Sabar. Bagaimana situasi, pikiran, dan perasaan dari karakter di dalam gambar ini? Saya melihat bahwa seorang ayah yang sangat mengasihi anaknya dan selalu ingin berbagi rasa cintanya itu kepada anak perempuannya. Kemudian kejadian sebelumnya dari cerita ini? Kejadian sebelumnya adalah di mana ayahnya ini akan bepergian jauh, sehingga sebelum bepergian dia memeluk anak perempuannya untuk mengutarakan bahwa dia benar-benar mengasihi dan mencintai anaknya, sehingga anaknya tidak perlu takut saat ayahnya berada jauh dari dia. Bagaimana akhir dari cerita ini? Akhir dari cerita ini, sebelum ayahnya jalan atau pergi ke luar kota untuk meninggalkan anak perempuannya ini, dia masih terus memeluk anak perempuannya ini dengan kehangatan dan sangat lembut untuk mengutarakan rasa cintanya kepada anak.
Oke. Baik. Selanjutnya kartu ke-8. Ya. Saudara silakan ceritakan mengenai kartu 8 ini. Pada kartu ke-8 ini terlihat bahwa ada seorang pengasuh dengan seorang anak perempuan yang sedang memegang boneka. Nah, pada cerita ini di mana anak perempuan ini sepertinya terlihat tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh pengasuhnya. Sehingga dia menoleh dan membelakangi pengasuh ini. Bagaimana kejadian sebelumnya dari cerita ini? Kejadian sebelumnya adalah di mana anak ini ingin jalan dan sudah menggunakan pakaian yang rapi, namun tidak diizinkan oleh pengasuhnya karena takut dimarahi oleh orang tua dari anak perempuan ini. Bagaimana akhir dari cerita ini? Akhir dari cerita ini adalah anak perempuan ini marah dan tidak berbicara sama sekali dengan pengasuh, sehingga ia membelakangi pengasuhnya tersebut. Oke. Baik, kita lanjut pada kartu yang ke-9. Silakan saudari ceritakan tentang kartu ke-9 ini. Yang terlihat di sini menurut saya adalah ada kedua pasangan suami istri dan sepertinya mereka terlihat dalam perkelahian atau perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangga mereka, sehingga terlihat bahwa wajah sang bapak ini sangat marah, tetapi istrinya berusaha untuk memeluknya. Baik, itu saja. Iya. Bagaimana kejadian sebelumnya, sebelum pertengkaran itu? Kejadian sebelumnya dari cerita yang tadi saya paparkan adalah di mana mereka punya masalah dalam rumah tangga mereka, sehingga membuat sang bapak ini tidak mau berbicara dengan istrinya dan ingin lari dari rumah itu untuk waktu sejenak untuk menenangkan pikirannya dulu. Sehingga namun istrinya tetap menahan sang bapak ini. Kemudian bagaimana akhir dari cerita ini? Akhir dari cerita ini bapak ini tetap berjalan tanpa menghiraukan istrinya ini. Sehingga dia sudah melepaskan pelukan dari sang istri ini dan pergi untuk menenangkan dirinya. Oke, baik. Selanjutnya kartu ke-10 ya. Silakan saudari ceritakan mengenai gambar ke-10 ini. Menurut saya gambar yang ke-10 ini terlihat di mana seorang pria sedang menangis karena melihat ada seorang wanita, entahlah ini sepertinya istrinya yang sudah terbaring kaku di tempat tidurnya dan tidak bernyawa lagi, sehingga membuat dia sedih dan di situ terlihat dia seorang diri saja bersama dengan istrinya. Baik, ini apa kejadian sebelumnya? Sebelum dia Kejadian berdiri di situ. Kejadian sebelumnya, pria ini baru datang saja dari kantor untuk melihat istrinya yang sedang sendiri di rumah. Sehingga waktu pas pria ini sampai ke rumahnya, dan dia langsung melihat bahwa istrinya sudah tidak bernyawa lagi. Akhir dari cerita ini bagaimana? Akhir dari cerita ini, pria ini terus menangis karena istri yang sangat dia cintai sudah pergi meninggalkan dia. Dan setelah itu langsung dia mengabari keluarganya untuk membawa istrinya ke rumah sakit untuk dimakamkan. Oke, baik. Kemudian kartu ke-11 yaitu kartu kosong. Kita lanjut pada kartu kosong ya.
Lihatlah apa yang dapat saudari lihat pada kartu kosong ini. Kemudian bayangkan bahwa di sana ada satu gambar dan kemudian ceritakanlah tentang gambar itu kepada saya. Oke, baik. Yang saya lihat pada kartu kosong ini, di mana ada seorang wanita yang sedang berusaha untuk menggapai mimpinya. Nah, terlihat di sini bahwa wanita ini sedang berusaha dengan setiap usaha untuk mencapai mimpinya. Ini di sini terlihat bahwa dia sedang membaca, kemudian kegiatan yang kedua juga dia sedang bersosialisasi, dan di kegiatan yang ketiga dia sepertinya sedang berbicara di depan umum. Yang keempat dia sedang olahraga, dan ada di situ juga di gambar ini juga dia melihat sebuah kota besar, di mana kota ini merupakan sebuah kota yang akan dia tuju untuk menggapai mimpinya di sana. Apa kejadian sebelumnya dari cerita yang Anda paparkan ini? Kejadian sebelumnya di mana seorang perempuan ini, seorang gadis ini, dia dihina oleh keluarganya dan sangat tidak diakui bahwa dia mampu untuk melakukan apa yang sedang dia cita-citakan, dan dia sangat tidak diinginkan untuk bisa mencapai apa yang sedang dia impikan itu, tetapi dia terus berusaha dan apapun yang bisa dia lakukan. Kemudian akhir dari cerita ini? Akhir dari cerita ini adalah di mana usaha yang dilakukan oleh gadis ini akhirnya membawa keberhasilan buat dia. Di setiap usahanya itu dia terus melakukan dengan tekun sehingga dia bisa mencapai kota besar yang ditujukan pada gambar itu. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Dengan kartu ke-11 atau kartu kosong ini telah mengakhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Sama-sama, selamat malam, Kak.